Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang keempat, melihat wajah tukang emas di kuartal 3 tahun 2022. Saat ini kita bersama dengan Pendeta Resta Karo-Karo. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Dan ini semuanya oleh karena berkat dan kasih Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan dan kita berdoa yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Resta Karo-Karo. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya Yesus Kristus yang terlihat melalui kami, sehingga pemirsa akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita di pelajaran yang keempat, di video ini kita hanya membahas pelajaran hari Minggu dan juga hari Senin. Mengapa demikian? Karena seharusnya kita akan membahas dari hari ke hari. Namun semalam kita tidak membuat pelajaran sekolah Sabat di hari Senin, maka kita gabungkan di pelajaran ini. Namun sedikit bahwa pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran 4 ini membahas tentang wajah tukang emas, melihat wajah tukang emas. Ada satu pertanyaan yang dikatakan, bagaimanakah tukang emas dapat mengetahui bahwa emas itu sudah murni? Lalu si tukang emas mengatakan, emas itu murni bila kami melihat wajah kami ada di emas tersebut. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal yang sama dalam kehidupan kita disebutkan gambar Allah. Bila orang dapat melihat gambar Allah itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Sehubungan dengan itu, di pelajaran kita hari Minggu, yaitu Kejadian 1:27 mengatakan bahwa Allah menciptakan menurut gambarnya. Tetapi kita ketahui bahwa gambar Allah ini telah rusak. Demikian ya Pendeta Resta Karo-Karo. Iya, benar sekali Pak Cicenal, bahwa memang gambar Allah itu telah rusak di dalam kehidupan kita setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Pendeta Resta Karo-Karo mungkin boleh berikan penjelasan bagaimana manusia itu telah jauh dari Tuhan dan gambar Allah itu telah hilang, tidak nampak lagi dalam kehidupannya. Boleh dijelaskan Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Mati Cendal. Dan terima kasih kepada semua pemirsa atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk memberikan penjelasan bahwa gambar Allah memang sudah rusak di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya maka manusia harus mengembalikan kembali gambar Allah, mengembalikan peta Allah itu yang semula. Dikatakan dalam kitab Roma 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-19, di sana disebutkan bahwa manusia tidak ada lagi yang benar, satu pun tidak ada benar. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah cenderung selalu melakukan kejahatan dan melakukan dosa. Dan kita tahu bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah suci, kudus. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Kita tahu bahwa Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah benar. Firman itu adalah kudus. Bila manusia yang telah jatuh ke dalam dosa melakukan segala kejahatan dan satu pun tidak dikatakan dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-10, maka barang tentu manusia mustahil mengembalikan wajah Allah itu, gambar Allah itu di dalam kehidupannya melalui gaya hidupnya, melalui tabiatnya, tingkah lakunya. Dan bila kita baca kembali seterusnya, kakinya dikatakan melakukan dosa dan kerongkongan dan semuanya sudah menyeleweng, tidak mencari Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-19 ya, demikian dikatakan, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu tercantum dalam kitab Taurat
ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya berdosa, baik orang Yahudi yang dikenal orang baik dari segi kebangsaan dan juga gaya hidup iman, mereka juga adalah berdosa. Jadi tidak cukup hanya untuk mengikuti hukum Taurat, karena memang hukum Taurat tidak akan pernah menyelamatkan. Justru Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-20 bahwa hukum Taurat itu hanya memberikan pengetahuan bagi kita bahwa kita sudah melakukan dosa, pelanggaran dosa. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa gambar Allah itu telah rusak di tengah kehidupan manusia. Demikian Pak Cicena. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan yang sangat luar biasa. Kembali timbul pertanyaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita dapat kembali mengembalikan gambar Allah yang telah rusak itu? Silakan Pak Pendeta. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan supaya kita bisa mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu. Walaupun tidak sempurna, paling tidak mendekati, ya, paling tidak mendekati. Dan inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu, gambar Allah yang telah rusak itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha dan melatih diri kita agar kita hidup saleh seperti Ayub. Kita lihat di dalam kitab Ayub bahwa Ayub adalah orang yang saleh di zaman itu, di bangsanya. Mengapa dikatakan demikian? Karena Ayub memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Ini langkah pertama Pak Cicena yang harus kita lakukan, supaya kita bisa mengembalikan peta Allah itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, yaitu kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Kamu adalah terang dunia yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita akan menerangi kegelapan di mana kita berada. Dengan kehadiran kita, orang akan mengenal akan kebenaran Tuhan, orang akan menerima akan janji Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, poin yang ketiga, apa yang kita lakukan supaya kita boleh mengembalikan peta Allah yang rusak itu? Yaitu kita harus rendah hati, ya. Jangan membanggakan diri, sebagaimana dicatat dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Orang yang membanggakan diri, menganggap dirinya sudah selamat, eksklusif, orang yang beriman, sehingga jatuh dalam dosa. Dalam hal ini kembali Rasul Paulus mengangkat tentang kepercayaan orang-orang Yahudi kala itu. Maka kepada umat-umat Tuhan yang hidup zaman sekarang ini, biarlah kita merendahkan hati kita untuk mengimani Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan ini kita pantulkan dalam kehidupan kita tanpa kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang rendah hati. Orang akan melihat, dan inilah merupakan gambar Allah. Lalu poin yang terakhir, apa yang kita lakukan supaya kita boleh mengembalikan gambar Allah dalam kehidupan kita yang telah rusak itu adalah kita memiliki iman kepada Kristus. Karena melalui Kristuslah kita akan memperoleh keselamatan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-10, bahwa pentingnya iman kepada Kristus. Demikian Pak Cicena. Terima kasih Pak Pendeta Karo-Karo atas penjelasan yang sudah disampaikan. Ada 4 poin yang harus kita lakukan agar kita dapat mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu. Sekarang, apa kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita hari Minggu? Mungkin boleh disimpulkan Pak Pendeta. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kesimpulan yang boleh kita ambil dari pelajaran kita hari Minggu bahwa di tengah kehidupan kita saat sekarang ini, di dalam perang antara Tuhan dan juga iblis, biarlah kita tetap mempertahankan untuk dapat mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu
sehingga kita membawa kehormatan bagi Kristus melalui hidup kita. Demikian. Saudara dan saudari yang diberkati Tuhan, pelajaran kita hari Senin, iman di tengah api pemurnian. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 27, bahwa iman menerima kebenaran. Orang yang beriman akan memperoleh kebenaran, dan orang yang beriman akan setia hingga akhir, walaupun digoncang oleh berbagai sawan lebur. Dari segala rintangan, pencobaan, permasalahan, dia akan tetap kuat, sama seperti hambanya Ayub. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Ayub bertahan hingga akhir? Ataukah Ayub ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang dia tidak ketahui? Mungkin dalam hal ini Pendeta Resta Karo-Karo dapat menjelaskan mengapa Ayub bertahan di dalam penderitaannya. Bukankah lebih baik dia meninggalkan Tuhan dan hidup bersama dengan istrinya, atau memulai usahanya kembali? Mungkin boleh Pak Pendeta berikan penjelasan supaya pemirsa pun dapat memahami pelajaran kita di pelajaran hari Senin. Saudara dan saudariku, mengapa Ayub bertahan di dalam penderitaan yang dia hadapi, hingga dia kehilangan rumah, harta, istri, anak-anak, semuanya telah hilang, dan dia duduk di pasir, di debu, meratapkan langit dengan penyakit yang sangat menyakitkan. Tapi dia tetap berpegang teguh terhadap imannya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa Ayub bertahan dalam imannya? Bukankah dia lebih baik meninggalkan Tuhan dan memulai kembali suatu pekerjaan yang baru, atau dia akan dimotivasi kembali oleh istrinya dan sahabat-sahabatnya memberikan dorongan dan juga saham? Mungkin boleh saja. Tetapi mengapa Ayub bertahan? Dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang dikutip dari kitab Ayub 23 di ayat 1 hingga ayat yang ke-10, karena Ayub ingin berjumpa dengan Tuhan yang bersemayam di kerajaan sorga, maka Ayub akan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayub ingin mengatakan bahwa dalam kehidupannya dia berlaku benar di hadapan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Dia percaya Tuhan tidak menghukum orang yang berlaku benar di hadapannya. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Ayub mau keluar emas dari cawan lembur itu. Dikatakan di ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mengapa Ayub berani mengatakan ini? Melalui iman. Karena dia melakukan hal yang baik setiap hari sebelum dia mendapatkan pencobaan itu. Dia bergaul dengan Tuhan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga Allah mengatakan Ayub adalah hamba Tuhan yang saleh. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu, kita harus hidup seperti Ayub yang berlaku benar semasa hidupnya, tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga Ayub berani mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum umat yang berlaku benar. Apakah kita berani seperti Ayub mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum aku yang berlaku benar? Bila kita melakukan hal yang benar, maka Tuhan tidak akan menghukum kita. Inilah alasannya mengapa Ayub bertahan dalam imannya walaupun digoncang oleh berbagai permasalahan di tengah hidupnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Berarti di tengah kehidupan kita yang hidup zaman sekarang ini, kita perlu melakukan dan melatih hati kita, melatih pikiran kita, melatih gaya hidup kita untuk tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena melalui itu kita akan mengembalikan peta Allah yang telah rusak itu. Kita tetap bertahan dalam api pemurnian itu, walaupun begitu panas api penyiksaan itu, api penderitaan itu, api permasalahan itu. Tapi kita tetap bertahan, karena kita mempunyai tujuan yang jauh ke depan, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan biarlah kita juga sama seperti Ayub, keluar menjadi emas. Bukan mendapatkan medali emas, tapi keluar menjadi emas. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di dalam pelajaran hari Minggu dan juga hari Senin.
Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran 4. Semoga melalui pelajaran ini Engkaulah yang terlihat di dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan kami akan memantulkan gambar Allah, dan kami melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai pengharapan penuh bahwa Yesus akan datang menjemput semua umat-umat tebusan. Dan Tuhan, janganlah kiranya lewatkan nama kami saat kedatangan-Mu yang kali kedua. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu dan juga hari Senin. Saya moderator Bakti Channel, pamit undur diri. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, pamit undur diri. Dan akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati.